Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Bunuh aku. Di bawah perintah Zhao Tianxun, markas besar Sekte Tianwu secara langsung mengirim 5 kelompok pertempuran realm inti emas, dengan skala 200 orang, untuk menyerang Sekte Tianlan dalam skala besar. Sekte yang dilanda perang ini sekali lagi mengantarkan pertempuran sengit dalam beberapa tahun terakhir. Ketika leluhur Su yang tidak ada di sana, Ling Qingshu ditangkap, dan bahkan jika dia memiliki dasar yang kuat untuk menjaga puncak Zhongmen, itu pasti akan dipentaskan dalam drama berlumuran darah. Gelombang pedang pembunuh, disertai dengan jeritan para biksu dan semburan darah yang sembrono, menyebar dari kaki sekte ke puncak utama sedikit demi sedikit. Tianlanzong semakin dekaden dari pertempuran, dan jumlahnya biksu alam jin dan tidak sama dengan Tian Wusong Maibi, dan karena itu adalah serangan mendadak, beberapa orang kuat di sekte itu pergi untuk misi, dan tidak bisa kembali untuk pertama kalinya. Tetapi sebagian besar pekerjaan hari itu, ribuan murid Tianlanzong kehilangan lebih dari setengahnya, dan sekte itu berantakan. Saudara-saudara di atas panggung puncak Jindan, bergabunglah dengan saya untuk mendaki puncak ekstrim Tianlan dan hancurkan aula klan mereka. Pemenuhan. Ketika niat membunuh dari baris Tian Wuzong sedang dalam ayunan penuh, suara kemarahan Huang Tian turun di udara. Kalian gangster kecil, sudah terlalu tua untuk memulai dan hidup dengan sangat tidak sabar. Gemuruh. Saya melihat bahwa suara gelombang baru saja jatuh, dan jejak telapak tangan yang besar meledak di langit, dan gelombang kekuatan spiritual mengalir dengan bebas kemanapun mereka lewat, dan gelombang pertemuan pertama mengguncang banyak pelanggar sampai mati. Tidak, ada orang yang kuat kembali. Mungkinkah Su Yang dan yang lainnya? Pemimpin pembangkit tenaga listrik Tianwu Zongdong Heavenly Realm stagnan, memikirkan apakah akan mundur. Di puncak-puncak sekte yang ekstrim, sosok dengan pakaian putih seperti abadi, dan pakaiannya berkibar dengan bangga di atas sekte, seperti langit menghadap. Wajah makhluk hidup dengan tenang menyapu sekelompok semut. Debu jatuh di pintu, jadi tentu saja perlu dibersihkan. Aku baru pergi beberapa hari, dan Tian Wuzong berani begitu merajalela. Sudah waktunya menghancurkan uratmu. Isi dari pernyataan Su yang jelas-jelas mengguncang dunia, ketika dia membuka mulutnya, pernyataan yang menumbangkan struktur kekuatan dunia kultivasi Kabupaten Tianwu, yang mengejutkan semua orang di bawah. Segera setelah itu, Su yang memegang seruling giok di tangannya, berdiri di udara dengan kaki di atas tanah, dan musik merdu melayang ke bawah. Dimanapun gelombang suara berlalu, tidak ada kejutan dari pembunuhan yang dingin dan parah, atau gelombang laut yang bergelombang, seperti mata air jernih yang mengalir melalui hati setiap bikhu. Orang-orang dari barisan Tianlanzong mendengarkan lagu ini, dan suasana hati mereka bahkan lebih meningkat. Dan orang-orang dari sekte Tianwu yang merindukan pembunuhan setelah mendengarkan lagu ini berperan dalam memurnikan jiwa dari hidup dan mati. Samar-samar, jiwa-jiwa perang pembunuh itu dengan cepat menjadi bingung dan hampa, sampai kecemerlangan pada murid-muridnya benar-benar menghilang, dan mereka langsung jatuh ke tanah. Namun, dengan kebutuhan akan Sheng Xiao, semua pembunuhan di seluruh sekte Tianlan telah benar-benar lenyap, dan jiwa-jiwa yang berlumuran darah sekte Tianlan benar-benar beristirahat di tanah murni ini, dan mengucapkan selamat tinggal kepada murid-murid yang jatuh dari sekte Tianlan dunia ini. Kubur jiwa dengan jiwa, bersihkan dunia dengan suara. Ini adalah metode serangan balik terkuat Su Yang. Mereka yang melakukan sekte Tianlan saya memiliki kematian tetapi tidak memiliki kehidupan. Ini bukan pertama kalinya saya mengatakan ini. Ambisi serigala sekte Tianwu harus disalahkan. Su Yang berkata, sosok itu mundur beberapa langkah di udara, dan datang ke pemimpin sekte bela diri surgawi di gua surga alam di mata penjaga pintu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Seorang master yang sekuat alam gua surgawi, menghadapi seorang pria di alam pemurnian Qi Su Yang, naluri pertamanya adalah takut, mundur. Kamu, benar-benar Su Yang. Kamu baru saja memainkan seruling? Bagaimana ini mungkin? Orang kuat di dunia gua memiliki wajah yang bodoh. Jika dia tidak menyaksikan seluruh proses ejaan Su Yang, dia tidak akan percaya bahwa orang yang melakukan gerakan perintis ini sebenarnya adalah seorang biksu di alam pemurnian Qi di Su Yang. Tingkat alam tidak terlalu penting. Yang penting adalah memiliki kemampuan untuk melindungi orang yang Anda sayangi.
Setiap tanaman dan pohon Tian langsung lahir untuk saya. Bagaimana saya tidak mencintai mereka? Orang yang berani melawan ide-ide mereka, akan stay. Setiap kata dengan nada tenang bercampur dengan gerakan mendominasi yang tak tertahankan. Ini adalah keagungan Suyang, pendiri sejati Tian Lansong. Katakan padaku, di mana Zhao Tianxun membawa Ling Qingshu. Beraninya penggarap alam langit gua di depannya membuat kesalahan, dan dengan panik, dia sepenuhnya mengungkapkan rencana tuannya. Suyang mengangguk puas, kamu pintar dan tidak berbohong. Bahkan jika kamu berbohong, aku akan membantumu dan menjatuhkan hukuman paling kejam padamu. Untungnya, kamu memanfaatkan kesempatan ini. Dengan lambaian cahaya tangannya, awan ringan dan angin sepoi-sepoi yang membuat orang tidak berani menahan tekanan sedikit pun muncul. Penggarap dunia gua dihancurkan ke alkimia batinnya, dan dia hampir menjadi manusia tanpa tingkat kultivasi. Jadi menyelamatkan hidupnya, Suyang memberinya kesempatan untuk menjadi pria lagi. Turun gunung sendiri. Mulai sekarang, Anda tidak akan lagi menjadi anggota sekte Tianwu. Bencana yang akan dihadapi sekte ini selanjutnya tidak ada hubungannya dengan Anda. Tuan Alam Dongtian hampir takut untuk buang air kecil oleh aura Suyang. Dia tahu betul bahwa selama pihak lain menginginkannya, dia akan dihancurkan hanya dengan tamparan. Banyak, terima kasih Suyang karena tidak membunuh. Orang ini pitian-pitian pergi, dan dia akhirnya mengerti bahwa dalam menghadapi hidup dan mati, apa yang disebut ketenaran dan posisi tidak lagi penting. Suara mendesing. Sinar cahaya dan bayangan kembali ke sisi Suyang. Huang Tian, bocah tua nakal, telah sepenuhnya membersihkan bagian dalam dan luar sekte. Yang harus dibunuh, dan orang-orang yang harus dikuburkan adalah dipanggil untuk dimakamkan. Semuanya ditangani dengan baik. Berjalan di turnamen Kabupaten Tianwu, Huang Tian melirik Suyang dan melihat bahwa bos perlahan mengangkat busur mulutnya. Kalau begitu, kamu perlu membicarakannya. Aku ingin menunjukkan melalui wajah asli Zhao Tianxun di depan semua pembangkit tenaga listrik dinasti Daxia di arena. Suyang tampaknya telah memikirkan tindakan balasan untuk menghukum Zhao Tianxun. Begitu suaranya jatuh, dia terbang ke Kabupaten Tianwu dengan Huang Tian di kapal roh, dan sekte itu diserahkan kepada beberapa tetua untuk diurus. Pada saat itu, di kaki Gunung Doushen di Kabupaten Tianwu, semua aspek dari platform kompetisi besar telah diatur. Berbagai kekuatan kultivasi di bawah dinasti Daxia, ribuan orang berkumpul bersama, meskipun Kaisar dinasti Daxia tidak datang secara pribadi, dia ada di sini. Di antara 3 kota pangeran paling berpengaruh, 8 pangeran juga merupakan kakak beradik yang mendukung Zhao Tianxun di belakang layar, dan berusaha untuk memastikan kehadirannya sejak awal. Lusinan kekuatan kultivasi teratas di dinasti Daxia lainnya secara pribadi dipimpin oleh para pemimpin Zhongmen dan anggota inti. Dari skala pertempuran ini, kita dapat melihat bahwa setiap orang sangat mementingkan gelar warisan pertama Kabupaten Tianwu. Semuanya. Sekarang sesuai dengan urutan undian, semua pihak di sekte telah mengirim perwakilan untuk bersaing. Mereka tidak mengawasi medan perang, hidup dan mati, tetapi pihak yang lebih lemah memiliki hak untuk abstain dan menghentikan permainan di proses. Di game pertama, para guru Hua Tianmen dan Long Quan datanglah atas nama kedua belah pihak,